Hai kawan pajak, ngopi yuk. Asik. Ngopinya bukan sembarang ngopi, ngopinya ngopi asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Dan karena ini adalah episode pertama, spesial dong. Kita datengin juga yang spesial, yang cantik manis, yaitu tenaga penyuluh di Kanwil Pajak Malang. Kita sambut bersama Rati. Halo Mbak Ira. Halo kawan Rati. pajak. Apa kabar Rati? Alhamdulillah baik. Mbak Ira gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Senang banget loh Rati menyempatkan diri di antara kesibukannya sebagai penyuluh pajak untuk hadir bersama aku di sini. Kawan pajak, ini sebenarnya penasaran sih sebenarnya. Kalau ngelihat penyuluh pajak gitu kan, dengarnya kata-katanya pajak gitu. Biasanya serem penampakannya. Tapi ini Rati penampakannya ceria, menyenangkan, auranya bahagia gitu. Jadi bikin orang yang ketemu tuh kayaknya bingung nih. Pajak dan bahagia nih kayaknya dua kata yang bagi sebagian orang nih mungkin berseberangan. Tapi kalau menurut Rati sendiri gimana sebenarnya, bisa nggak jalan bareng gitu? Oke, mungkin sebelum aku jawab pertanyaan dari Mbak Ira, aku boleh nyapa dulu nggak? Halo kawan pajak semuanya, selamat Boleh. pagi. Selain kawan pajak, bapak, ibu, nyak, babe, Ya. semuanya boleh. Pak Le, bule, Ponakan, sepupu, semuanya. satu RT disebutin namanya, Satu desa temen TK. dong. Oke, monggo, yang mau disapain monggo. Oke, mungkin itu aja ya Mbak. Udah Karena nanti cukup. bakalan banyak sampai besok pagi. Siap. Mungkin sebelumnya aku boleh bacain pantun nggak Mbak? Oh boleh. Rati ini juga ratu pantun. Selama ngadain sosialisasi selalu ngeluarin 1000 pantun ya kan? Ya dikeluarin satu-satu. Satu-satu ngirit ya. Oke monggo. Oke, makan bakso Malang bareng kakak. Cakep. Kepedesan sampai pakai jilbab terbalik. Beneran nih sampai terbalik. Iya, saking pedesnya Mbak Jilbabnya Ira. doang bukan orangnya ya. Jangan dong. Siap ya, cakep. Terus Dengerin podcast seru tentang pajak cie. di sesi ngopi bareng. Asik. Keren Rati. Memang penyuluh pajak ini beda selalu tampilannya. Nah, dengar-dengar kan di bulan Juli ini spesial buat Direktorat Jenderal Pajak karena ada peringatan Hari Pajak. Boleh nggak cerita sedikit tentang peringatan Hari Pajak ini? Oke, untuk peringatan Hari Pajak ini diperingati setiap tanggal 14 Juli, Mbak Ira. 14 Juli. Oh, Iya. memang 14 ini tanggal spesial ya. 14 Februari. 14 Peringatan. Februari itu peringatan sama yang Yang tersayang ya, Tersayang, yang di belakang benar. layar ini udah nungguin kan di belakang layar. Udah udah telepon. telepon. Kalau 14 Juli Hari Pajak. Kenapa sih katanya 14 Juli? Jadi 14 Juli ini hari yang bersejarah nih Mbak. Bersejarah. Kalau kita lihat ke belakang lagi nih pada masa kemerdekaan Indonesia, tanggal 14 Juli ini pada sidang BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pernah dengar Mbak Ira? Oh iya, kayak nama jalan ya itu ya. Oh iya, berarti itu diabadikan. pahlawan. Bener, pahlawan zaman kemerdekaan, bener. Nah, pada sidang BPUPKI ini, beliau mencetuskan kata pajak untuk diatur dalam sebuah hukum. Wow, karena itulah ditetapkan sebagai Hari Pajak. Mulai tahun berapa Rati? Ini sudah peringatan tahun ketiga. Tahun ketiga. Wah, berarti seru banget ya. Seru banget pastinya Mbak Apa Ira. aja nih kegiatannya? Kalau pasti dari pusat udah ada juga kegiatan. Kalau di Kanwil Pajak Malang apa aja nih? Rati? Nah, kalau untuk di Kanwil, Kanwil bekerja sama dengan KPP Pratama Semalang Raya. Kantor pajak Malang Raya. Pajak Semalang Raya. Seru pasti ya. Banyak kan pastinya. kantor pajak di Malang Raya dari Malang Utara, Malang Selatan. Kepanjen, Singosari, dan Batu. Bener banget. Itu apa aja nih kegiatannya? Jadi ada macam-macam nih Mbak. Pertama ada turnamen olahraga. Turnamen olahraga apa aja olahraganya? Turnamen olahraganya ada tenis meja, ada tenis lapangan, dan badminton. Oh, kalau di masa COVID ini gimana protokol kesehatannya? Pastinya udah memenuhi protokol kesehatan COVID kan ya? Pasti sesuai dengan protokol kesehatan tentunya Oh Mbak Ira. iya benar. Apa aja yang biasa dilakukan untuk biar sesuai sama protokol kesehatannya? Jadi tentunya di dalam ruangan itu dibatasi dong dan tetap jaga jarak. Oh, ada pengukuran suhu mungkin Pengukuran tetap suhu dilakukan ya. Kemudian juga disediakan hand sanitizer. Siap, memang keren banget. Selain turnamen olahraga, Kita ada perlombaan e-sport. e-sport, wah milenial banget, cocok sama angkatannya Rati nih kayak. Ngikut juga Rati e-sport? Kalau saya ikut nanti yang lain kalah Mbak. Oh, Jadi saya udah penggembira jagonya aja. ya. Atau juri mungkin ya untuk mengamati nih calon-calon lawanku berikutnya gitu ya. Supervisor aja deh ya. Apa aja e-sportnya?
E-sportnya ada PES, Hago, dan Mobile Legend. Wah, itu aku banget nih. PES itu udah lewat ya. Oke, Hago udah lewat, Mobile lewat. Itu makanya aku nggak ngikut. Lewat semuanya Oh, soalnya. iya, udah lewat. Oke, sama dong, kita supervisor berarti ya Mbak. Siap. Nah, olahraga yang Oke. fisik oke, e-sport oke. Terus kegiatan apa lagi? Kita juga mengadakan kegiatan keagamaan dan sosial dalam bentuk DJP Peduli. Kalau kegiatan keagamaan ada DJP Bertilawah, DJP pajak bertilawah, Oh, pajak bertilawah, kemudian ada persantian dan ada oikumene. Oh, ada 3 jenis ya, Ada 3. sesuai dengan pegawainya. Jadi monggo sesuai dengan agamanya masing-masing ngikutin kegiatannya ini ya. Kemudian kalau yang acara sosial, Untuk acara sosial ini dalam bentuk DJP Peduli Mbak Ira. DJP Peduli. Kita Bentuknya memberikan- apa nih? Jadi kita akan memberikan santunan kepada anak yatim atau panti jompo. Oh, mau serentak juga seluruh Semalang Raya, mau barengan atau terpisah tuh? Nyicil dari KPP mana dulu atau? Jadi bisa unit kerja masing-masing juga bisa menyelenggarakan nih Mbak Oh, Ira. masing-masing. Jadi semuanya ikut serta nih dalam kegiatan sosial ya. Jangan sampai Betul. ada yang ketinggalan karena pasti bersemangat ngikutin kegiatan ini. Selain itu masih ada lagi? Masih ada lagi dong Mbak. Wah, panjang banget ya rangkaiannya. Apa lagi? Panjang banget. Kemudian kita juga ada Tax Edu. Tax Edu. Tax Edu ini kita akan menyelenggarakan pajak bertutur secara webinar. Pajak bertutur secara webinar. Nah, yang diikutin siapa aja nih? Untuk pajak, jadi kita mengajak seluruh siswa SD, SMP atau SMA. Nah khusus di Kanwil ini kita mengajak siswa SMA. Siswa SMA yang masih fresh, seger dan pengen tahu atau penasaran banget tentang pajak. Nah, yang pajak bertutur ini audiensnya adalah siswa SMA. Iya. Nah, selain itu ada kegiatan apa lagi Rati? Nah kita akan mengadakan Tax Talk Mbak Ira. Tax Talk, Iya, ya. jadi akan ada talk show. Ini narasumbernya langsung oleh Bu Vita, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3. Wah, langsung pimpinannya ya. Iya. Talk show ya. Talk show. Istilahnya nggak susah juga, text talk. Text talk. Bentuknya talk show. Di mana? Atau ngundang audiens atau gimana? Ini seperti siaran radio biasa gitu Mbak Ira. Siaran radio di radio apa ini? Kalimaya Baskara. Kalimaya Baskara. Kawan pajak jangan lupa untuk saksikan talk show langsung dengan narasumber Kepala Kanwil DJP Jatim 3 Betul. di Radio Kalimaya Baskara kapan? Tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli jam Siang. saat jam siang lah ya, jam Iya. 1 atau jam 2 siang. Iya. Oke, semoga kawan pajak juga enjoy semuanya ya, ikut menyaksikan talk show-nya. Nah, kalau selain talk show, masih ada lagi nggak? Masih ada tentunya gongnya nih Mbak. Oh, Tanggal gongnya. 14 Julinya. Tanggal 14 Juli. Iya, kita akan bersama-sama menyaksikan dan mengikuti upacara. Oh iya, upacara bendera langsung dari kantor Iya. pusat ya. Betul. Terus kita wajib juga seluruh pegawai DJP untuk mendengarkan Ya. arahan langsung atau pidato nih? Pidato ya? Iya, Pidato dari dari Dirjen Dirjen Pajak. Iya. Nah, selain itu masih ada lagi nggak rangkaiannya? Ada lagi nih Mbak, tanggal 17 Juli ini Tanggal akan 17. ada penutupan peringatan Hari Pajak tahun 2020. Penutupan. Oke. Udah berarti terakhir nih penutupan. Ada acara khusus di penutupan? Sambil goes pajak. Oh, guys, pajak. Asik banget. Pesertanya dari internal, eksternal. Internal beberapa sih Mbak perwakilan aja dari Oh, pegawai perwakilan. Kanwil dan pegawai dari kantor pajak Semalang Raya. Oh, beberapa karena kan ya sesuai dengan protokol kesehatan. Kita nggak boleh ngumpulin terlalu banyak orang dari satu tempat ya. Jadi cuman beberapa aja. Yang penting jalan lah itu kebersamaannya untuk goes pajak sekaligus goes penerimaan nih kayaknya tujuannya ya. Amin. Semoga lah ya. Harapan kita walaupun di masa pandemi kayak gini, penerimaan tetap lah ya. Tetap kita berusaha untuk mencapainya dengan sebaik-baiknya. Yang penting usahanya harus maksimal ya Rati ya. Bener banget Mbak Ira. Nah, ngomong-ngomong nih tentang penerimaan, kita mau nggak mau, karena memang dalam keadaan pandemi seperti ini pasti pengaruhnya sangat besar kan ke kita sendiri aja, kerasa banget kan ya. Mau kemana-mana atau mau beli apa-apa itu pakai mikir banget gitu kan, aman nggak ini gitu kan, penting nggak ini, karena udah tahu kondisi ekonomi juga pengaruh tentunya kan ke pelaku ekonomi. Nah, kalau dari Direktorat Jenderal Pajak nih, ada nggak insentif
atau apa kebijaksanaan atau peraturan sehubungan dengan pandemi ini? Oh ya, nah beberapa insentifnya ini, pertama ada penurunan tarif PPh badan. PPh badan. Ya, kemudian ada pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah. PPh 21 ditanggung pemerintah. Kemudian ada PPh final UMKM ditanggung pemerintah. PPh final UMKM. Kemudian ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Pembebasan PPh 22 impor. Kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, Mbak Ira. Pengurangannya 30%. 30%. Oke, yang PPh 25. Kemudian pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah. Oh, jadi mau dari segi pajak manapun ya tadi ya PPh pasal 29 ya, PPh badan ini pasal 29. Mungkin kawan pajak agak sedikit perlu refresh lagi. Nah, PPh badan ini pasal 29 ada insentifnya, pasal 21, pasal 22 impor ya. Terus PP 23 untuk yang UMKM yang setengah persen ini. Kemudian untuk PPN, PKP beresiko rendah. Ini caranya gimana kalau pengen mendapatkan insentif ini? Apakah orang harus datang ke kantor pajak sedangkan ini kan di masa pandemi ini? Betul. Gimana? Nah, caranya tuh gampang banget kawan pajak. Sekarang Direktorat Jenderal Pajak ini memberikan layanan perpajakan ini via online nih Mbak Ira. Oh, online. Jadi gampang banget. Nggak perlu ya lagi kita ke kantor pajak berbondong-bondong karena insentif yang diberikan ini sudah bisa diperoleh atau diproses permohonannya secara online. Caranya gimana? Pertanyaannya pasti seperti itu ya. Iya, penasaran banget caranya gimana? Tinggal buka aja di pajak.go.id. Nah, tak lain dan tak bukan tentu saja sebenarnya kita ketik di Google juga gampang, tapi untuk saat ini kita semakin perjelas bahwa tinggal buka website pajak.go.id, silakan memilih menu-menu yang udah lengkap banget ada di situ ya. Betul. Kalaupun misalnya kesulitan, KPP di Malang Raya terutama atau di seluruh Indonesia sebenarnya, cuman karena kita lingkupnya lebih ke Malang atau Jawa Timur di bagian selatan ya. Betul. Itu semua udah menyediakan saluran untuk chat lewat WA, email, telepon, semuanya lah ya. Atau mau langsung dikirim pajak 1.500-200 juga langsung dilayani ya Rati ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang pelayanan nih kan, kita udah bilang bahwa insentifnya banyak, udah diterbitkan, pemerintah juga udah sosialisasikan, terutama Rati sebagai tenaga penyuluh kan ya. Nah, orang kan masih bertanya-tanya nih, udah banyak yang bisa diproses online, tapi apakah KPP menerima layanan secara langsung? Udah buka yang katanya tutup, memang sempat tutup kan di tanggal 16 Maret sampai 14 Juni kemarin, kemudian Betul, 15 Juni sudah membuka kembali layanan tatap muka. Nah, apakah itu artinya berarti udah normal semua, boleh seperti biasanya atau ada aturan khusus untuk datang ke KPP? Tentunya ada kebijakan new normal dong Mbak. Oh, sesuai sama protokol kesehatan lagi, balik lagi bahwa kita ini nggak balik ke normal tapi new normal. Apa saja nih protokol kesehatan yang mungkin kawan pajak bisa diantisipasi sebelum datang ke KPP? Oke, pertama tentunya harus pakai masker. Masker Mbak Ira. wajib ya, masker. Nah, kemudian beberapa KPP juga membatasi layanan antriannya nih Mbak, disesuaikan dengan kapasitas TPT-nya. Oh iya, karena kan kalau orang ngantri di TPT kan biasanya deket-deketan tuh duduknya ya. Harus Nah, ini berjarak. harus berjarak dan harus melihat kondisi kantornya masing-masing. Cukupnya untuk berapa orang dengan kondisi berjarak ini, benar sekali. Jadi dibatasin. Selain pakai masker dibatasin, ada lagi? Kemudian juga akan dilakukan pengukuran suhu. Oh, pengukuran suhu yang model ditembak gitu kan. Betul. Ya kan, karena kalau yang model yang dijepit itu kan namanya nggak social distancing kan, deket-deket gitu kan ya. Dan apalagi dipakai orang banyak mungkin kita udah geli gitu. Udah was-was juga dong. Benar banget. Harusnya ditembak. Jadi kalau datang ke KPP tiba-tiba ditembak, jangan khawatir dan jangan risau. Itu bukan cari jodoh ya. Itu untuk mengukur suhu. Nah, tadi disampaikan sama Rati bahwa kalau datang ke kantor pajak tuh boleh dengan harus memenuhi protokol kesehatan gitu kan, harus pakai masker. Terus akan diukur suhu tubuhnya gitu kan. Nah, selain diukur suhu tubuh nih, apakah kalau ketemu harus janjian dulu? Kalau mau konsultasi maksudnya, atau harus janjian dulu atau langsung datang?
Iya, jadi harus janjian dulu Mbak Ira, bisa menghubungi nomor WA kantor pajaknya. Dan nomor WA ini mudah kan untuk diketahui wajib pajak, ada di website pajak.go.id, terutama di laman di pita unit Unit kerja, kerja. ya. Betul. Oke, kawan pajak. Jadi sebelum datang ke kantor pajak bikin janji temu dulu. Betul. Kalau bisa buka dulu web pajak.go.id di bagian pita yang unit Unit kerja. kerja. Monggo seluruh Indonesia bisa dilihat di situ. Kemudian kalau tiba-tiba pas ditembak sama Ya. petugas KPP nih, yang ada di KPP maksudnya, terus suhu badannya di atas 38 derajat Celcius, padahal udah bikin janji temu, emang ada kepentingan nih, gimana dong? Tentunya kita arahkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, Ya. memang suhu segitu sebenarnya nggak aman buat siapapun, nggak cuma untuk petugas pajak ya nggak sih? Dia Iya. mau kemanapun itu pasti zaman sekarang pasti diukur suhu dan pasti diharapkan kalau suhunya di atas 38 ya Memeriksakan sadar diri. diri untuk memeriksakan diri ke dokter. Ya benar sekali. Terus janji temunya bisa lah ya, Bisa di diatur schedule lah kembali, ya lewat WA betul. ini. Petugas pajak sekarang udah kayak Rati semua kok, senyumnya merekah, penuh kebahagiaan gitu kan ya. Nah Rati, kalau udah bikin janji temu, Iya. udah sesuai lah sama protokol kesehatan, berarti kalau mau daftar NPP tinggal datang dong ke kantor pajak. Nah, ini ada beberapa layanan yang kita berikan ini secara online, Mbak Ira. Oh, pembatasan layanan mungkin ya? Iya, pembatasan layanan maksud saya Mbak Ira. Jadi untuk beberapa layanan, ada 6 layanan, itu memang hanya bisa diberikan via online, tidak Nggak bisa perlu datang dalam ke kantor layanan pajak? tatap muka, betul. Wah ini sebenarnya berita gembira untuk kawan pajak bahwa nah kalau misalnya orang bingung nih, layananku ini masuk ke yang online atau yang harus datang ke kantor pajak. Nah, mungkin perlu lah kita informasikan layanan apa aja yang sekarang udah nggak perlu datang ke TPT, istilahnya ke KPP, langsung aja secara online. Apa aja Rati? Pertama, pendaftaran NPWP, Mbak Ira. Daftar NPWP secara online. Kemudian yang kedua, laporan SPT untuk wajib pajak yang sudah wajib e-filing. Wajib pajak yang sudah wajib e-filing, sebenarnya banyak kan wajib pajak yang udah wajib e-filing. Karyawan aja banyak teman-teman juga yang udah e-filing semua dan emang dari tahun kesekian gitu kan, berarti udah nggak perlu nih datang ke kantor pajak kan ya. Dan sebenarnya itu memudahkan wajib pajak juga, Iya, nggak perlu bener. repot-repot datang ke kantor pajak, benar Dan nggak, Mbak bisa Ira? dari mana aja, kapan saja. Kalau dulu batas waktunya misalnya tanggal 31 Maret, udah jam 4, jam 5 itu udah mentok ya maksimal ya. Karena itu jam kerja. Tapi kalau lewat online istilahnya kita mau jam 11 malam juga oke gitu Boleh, kan. bener Iya. banget. Terus selain SPT e-filing, NPWP Terus bisa juga untuk permintaan surat keterangan fiskal, Mbak Ira. SKF SKF, istilahnya ya. betul. SKF bisa secara online, enak banget. Ini banyak loh perusahaan yang terutama mau merger atau mau masuk ke tender tertentu itu memang membutuhkan SKF. Iya. Nah, memang menguntungkan sekali tentunya kalau bisa lewat online. Selain SKF, NPWP dan SPT. Untuk permohonan aktivasi EVIN, Mbak, atau lupa EVIN juga bisa online. Jadi saya ini udah lumayan lama kan ya jadi pegawai pajak. Nah ini setiap bulan Maret, Februari gitu ya, biasanya startnya udah mulai Februari, sering tuh ada WA masuk yang ditanya ini aktivasi EVIN atau lupa EVIN. lupa EVIN-nya. Nah dengan ada online kayak gini membantu banget ya, cuma nggak perlu bingung-bingung nyari kenalannya yang orang pajak, Gak tinggal perlu langsung meluangkan waktu juga untuk ke kantor pajak, benar nggak, Mbak Ira? Iya benar. Kalau mau menghubungi temennya ya cukup untuk tujuan silaturahmi gitu ya. Bukan Monggo karena lupa bisa EVIN. bisa langsung secara online. Selain itu Selain itu, validasi PPh pasal 4 ayat 2. validasi. Nah ini juga banyak nih, banyak banget, terutama masyarakat umum ya yang nggak setiap saat datang ke kantor pajak. Ini banyak yang memerlukan nih secara online, pelayanan secara online karena bisa langsung dari mana aja dan kapan aja. Betul, Mbak Ira. Dan satu lagi, layanan PPN di bandara. Layanan PPN di bandara. Oh, ini Rifat ya? Betul, VAT ya? betul, untuk restitusi PPN. Oh iya benar.
Nah, udah banyak banget sebenarnya ya. Ini layanan-layanan di online kan, ini sebenarnya layanan yang paling banyak kan di kantor pajak. Betul. Sekarang di online kan. Jadi sebenarnya pelayanan di kantor pajak ini udah banyak yang online, udah mudah banget caranya ya kan. Betul, Mbak Ira. Untuk menghindari keramaian juga maksudnya kerumunan banyak orang di kantor pajak, dan untuk memberikan kemudahan bagi kawan pajak semuanya di seluruh Indonesia. Jadi menyenangkan sekali mendapatkan informasi dan pelayanan yang jauh lebih mudah untuk saat ini ya. Nah, Rati seneng banget hari ini Rati bisa berbagi informasi terutama yang up to date nih istilahnya buat kawan-kawan pajak pada hari ini, dan terutama untuk memeriahkan juga dalam peringatan Hari Pajak nanti tanggal 14 Juli. Nah, Rati ada nggak pesan-pesan tertentu buat kawan pajak? Boleh lah kawan pajak di mana aja yang seangkatan sama Rati, kaum milenial atau yang seangkatan sama kaum kolonial di seluruh Indonesia, monggo pesan apa aja yang mau disampaikan. Terima kasih untuk seluruh kawan pajak yang selalu mendukung program Direktorat Jenderal Pajak, dan yuk sama-sama kita gotong royong membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, kawan pajak, sekian episode podcast Kanwil Pajak Malang kali ini. Jangan lupa kalian untuk follow di Instagram dan Twitter @pajakjatim3, terus ada juga Facebook dan YouTube-nya di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Nah, kalau misalnya kalian punya ide apapun, masukan, kritik, saran, kita dengan sangat terbuka dan senang sekali untuk menerima. Silahkan tulis di komen di bawah ini. Terus jangan lupa juga untuk nge-like biar kita makin semangat untuk bikin video-video seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan notifikasi. Jadi jika ada video baru dari Kanwil Pajak Malang, kalian langsung tahu dan bisa nonton bareng-bareng. Nah, kawan pajak, ngopi yuk, asik.